kami diminta untuk memberikan dokumen, maka diambil fotonya nih, berempat aja. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya animasi ini apa nih? Bisa dilihat foto saya? Bisa, Pak. Sudah Bisa, oke. bisa tampak Saya di ini, sini ya. ya, ini semoga nih presentasi kita ini tidak terganggu oleh jaringan yang tidak memadai gitu ya. Oh Keluar iya. kita pernah juga ngalamin. Dan juga yang paling saya khawatirkan kadang-kadang saya merasa tidak ada respon dari pendengar peserta sehingga saya seolah bicara sendiri gitu. Oke, ya begitulah. Tapi kan perlu saya apa nanti komunikasi yang jelas. Kalau tidak bisa di kesempatan ini di grup kita juga aktif memberikan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ya. Oke, jadi yang akan kita bicarakan masalah loto atau logout dan take out. Ini kenapa terjadi kecelakaan yang seperti ini, ya? Ini di mana-mana, bukan di Indonesia aja ya, di mana-mana. Maka akibat listrik ada di India, kalau tidak salah saya ada informasinya itu 30 orang meninggal tiap hari kena listrik. Ya. Itu informasi aja. Kita lihat di sini bagaimana listrik itu mengambil jalur di tubuh orang, ya. Seperti di sini nih, kalau masuk dari kanan, ya, terhubung dia, sehingga tubuh kita itu menjadi konduktor, menjadi kabel listrik, ya. Pasti dia. Jadi kalau misalnya orang ini ngapung di udara, masuk listrik di sini, dia tidak apa-apa dia, tidak akan terjadi apa-apa dia. Jadi listrik akan mempengaruhi kita kalau kita masuk listrik di posisi masuknya, tapi tidak menyentuh bumi kita, ya, tidak menyentuh bumi, kita aman, ya. Oke, itu sekedar untuk diinformasikan dulu. Jadi jalur listrik lewat melalui tubuh yang berfungsi sebagai kabel listrik, sebagai pengantar atau konduktor, ya. Ini kita lihat bagaimana cara listrik itu. Ini 220 ya. Ini 220 dari pembangkit listrik yang masuk dari arus listrik atau PLN ya kalau di Indonesia, masuk ke rumah ya. Misalnya nilai voltasenya 220, maka dia akan jalur merah ini dia akan menggerakkan motor listrik kah atau apapun ya, komponen-komponen listrik, dan kembali lagi jalur normal ini dia kembali lagi ke sini. Itu sifat listrik. Keluar dari suatu sumber, maka dia akan kembali lagi ke sumber tersebut. Dalam saat dia lewat ini, ya, dia akan melalui beban atau motor listrik atau lampu atau apapun komponen-komponen listrik dan kembali lagi ke sini. Jadi namanya ini jalur normal. Ya. Kalau terjadi ada orang memegang arus listrik yang di sini karena ada konslet di sini nih, ya, maka ada titik sini nih, enggak ini, maka orang ini akan menjadi kabel listrik dia. Karena listrik akan mengantar terus ke bawah ini dan terus ke pembumian dan terus lagi ke genset ini melalui pembumian. Jalur ke setrum. Jadi orang kalau kena ke setrum ada jalur yang dilewatin listrik masuk dan terus ke genset. Ini kejadian bagaimana orang kena strum listrik, ya, kena strum listrik. Okay. Oke, di sini kelihatan ya, ini tanda-tanda apa ini supaya orang mengisolasi diri dari listrik. Di pemberitahuannya, ini jenis bentuk pemberitahuannya, kita tidak akan banyak membahas ini, ya. Jadi keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, di SMK 3 peraturan pemerintah SMK 3 6,5, mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang dari pihak Disnaker ya sudah ngerti betul dengan SMK 3 ini. Jadi di sini di SMK 3 ini ya pada sub elemen 6 ya sudah tuh dengan elemen sub elemen 6 ada 5 kriteria yang harus dipenuhin ya. Ini pemeliharaan, perbaikan dan perubahan sarana produksi. Jadi di
syaratkan orang harus menerapkan SMK 3 ini. Ya. Ini contoh dari sesuatu energi yang berbahaya, yang di stop, dihentikan, ya, stop, karena orang bekerja di ujungnya, dia bekerja di bagian ilirnya. Jadi untuk memastikan aman saluran-saluran yang bertekanan ini bisa berupa gas, bisa cairan atau apapun. Ini untuk di luar listrik gambaran ini. Jadi, jadi sekarang kita lihat dulu apa itu sebenarnya energi. Energi secara fisik ya, ini adalah kapasitas atau kemampuan untuk melakukan kerja. Ya, ini bisa terjadi atau bisa terbentuk dalam potensial, dalam berpotensi. Ya, jadi berpotensi, suatu ada kinetik sifatnya dan termal, suatu energi termal atau energi elektrik, chemical juga, nuklir juga, energi nuklir, ataupun bentuk-bentuk yang lain ya. Malahan lebih sering kita kenal yaitu energi panas dan energi kerja, gerak gitu ya. Itu yang dimaksud dengan energi ya. Jadi sifatnya apa? Energi ya, kalau dia berpindah ya, apabila dia berpindah satu energi ke energi lain atau terjadi tabrakan dia, kalau dalam bahasa Inggris ini kecelakaan itu adalah transfer dari energi ya. Lebih besar energi yang ditransfer, maka lebih besar kerusakan, damage yang akan terjadi. Misalnya arus listrik lebih besar, terjadi kontak dengan kita, jadi transfer dia ke tubuh kita, ya, maka kerusakan pada tubuh kita tuh akan besar. Ya. Jadi tergantung dari nilai energinya. Kalau energinya kecil, mungkin damage-nya, kerusakan pada objeknya akan kecil juga. Ini yang penting kita pahamin. Sama juga dengan energi mekanis ya. Energi mekanis misalnya mobil melaju kecepatan 100 km per jam. Tabrakan, itu energinya besar, maka kalau terjadi tabrakan, itu hancur itu. Nggak ada lagi harapan. Itu maksud dari ini. Lebih jauh mengenai energi yaitu ini. Ya. Tipe dari energi yang kita harus pahamin, harus ketahui. Ya. Misalnya dari apa ini? Yang pertama, energi kinetik. Jadi energi kinetis, yaitu gerakan yang sudah terjadi ya, bentuknya kayak palu ini ya, menuju ke paku, itu energi kinetis namanya. Kalau terhalang gerakan tadi, maka terjadilah transfer of energy. Jadi terjadi transfer dari energi tersebut ya. Kalau masih ngambang, masih belum bergerak itu berarti energinya tuh potensial ya, seperti ini. Suatu ada energi panas, energi elektrik ya, yang kita harus pahamin. Suatu chemical itu juga termasuk energi ya. Misalnya chemical yaitu sesuatu yang masuk ke tubuh manusia ya, dan membuat kelainan timbul di tubuh manusia. Jadi kalau kita kategorikan ya, chemical atau kimia ya, zat kimia itu sejenis energi yang apabila terhirup atau masuk ke sistem tubuh orang, itu akan menimbulkan kerusakan. Lebih besar nilai kimia yang masuk ke tubuh kita, maka lebih rusak kita, lebih banyak dampaknya. Contohnya misalnya juga, itu corona itu termasuk energi kimikal ya, energi kimikal. Jadi sebagai energi kimia ya, dia masuk ke tubuh kita. Cara untuk menghindarinya salah satu yang paling kita tahu yaitu adalah mengisolasi diri. Jadi program kita ini adalah program mengisolasi diri dari energi berbahaya. Ini yang penting kita pahamin. Ya. Suatu kalau energi nuklir udah tahu sendiri kita ya bagaimana nuklir ini sangat menghancurkan sifatnya. Jadi selain dari itu ada energi-energi yang sifatnya tuh udara bertekanan atau cairan bertekanan. Ya. Kalau bertekanan, dia itu mengandung potensi atau mempunyai potensi bahaya. Dan itu harus dikendalikan. Ya. Jadi lebih banyak kita bahas atau lebih banyak yang kita kenal ya, yaitu energi panas dan energi
gerak mekanis. Itu yang banyak kita kenal. Padahal energi-energi lain, apalagi elektrik, sangat mempengaruhi. Yang berbahaya sangat mempengaruhi kita. Gitu. Jadi perubahan energi itu dari sifatnya potensial menjadi sifatnya tuh kinetis dan menjadi mekanis. Tiga-tiganya berbahaya, ya. Itu yang harus kita kendalikan. Oke, jadi lockout dan take out ini atau loto, ya ini kita memutus atau menjauh atau menjaga, mengisolate, ya, mengisolasi diri kita dari berbahaya tadi, dari energi yang berbahaya tadi. Ini, jadi sederhana aja sebenarnya. Nah, jadi hazardous energy isolation program ini yang kita bahas sebenarnya, ya, yang digunakan dengan istilah LOTO. Jadi kalau diulang, LOTO itu adalah hazardous energy isolation program. Energi berbahaya, program isolasinya. Jadi program isolasi energi berbahaya. Ini saya memberikan gambaran-gambaran ini supaya ada kesannya aja, tidak ada yang lain, ya, kesannya supaya akan ingat kita bahwa energi berbahaya itu harus dihindarin, harus diisolasi, ya. Sama aja sebenarnya kalau kita sering bilang kan isolasi lakban yang putih itu fungsinya sama, itu memisahkan jari kita, tangan kita atau kulit kita dari strom. Jadi isolasi juga namanya. Oke, loto pengertiannya kalau lebih difokuskan yaitu adalah lockout dan take out ini suatu prosedur untuk menjamin aliran listrik saluran bertekanan mesin secara tepat telah dimatikan. Jadi dimatikan, jadi stop dan tidak akan menyala kembali selama pekerjaan berbahaya ataupun pekerjaan perbaikan perawatan sedang berlangsung. Jadi tadinya ada arus listrik di sana di mesin atau di komponen itu, tapi setelah kita terapkan lockout dan take out ini, loto ini sesuai prosedurnya, maka kita bekerja bebas dari bahaya listrik. Ini maksud dari loto program ini. Jadi loto program ini sangat serius ya sebenarnya. Oke, selanjutnya ini alat-alat yang digunakan untuk melakukan lockout dan take out ini. Ya, ini alat-alatnya. Ini jenisnya, perlu kita kenal. Ya. Selanjutnya di SMK Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, ya, yaitu 61 tadi sudah disebut juga, adalah sistem kerja dengan kriterianya apa nih? 8, 9 atau 8 saya lupa. Jadi petugas yang berkompeten atau petugas yang terlatih telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja. Jadi menilai bahaya inilah kunci dari keselamatan kerja. Nah, kita nilai itu berbahaya, kita lihat risikonya, kita terapkan kontrol, maka kita akan selamat. Oke, selanjutnya ya ini gambarannya saja. Kadang-kadang nih macet apa istilahnya nih jaringan ya? Jaringan. Lancar Pak. Lancar ya, oke bagus. Yang berikut ya kriteria 658. Nah, 658 dari SMK 3 PP 50 tahun 2012 tadi. Apabila diperlukan atau dilakukan sistem penguncian, apabila diperlukan dilakukan sistem penguncian itu namanya tuh lockout system untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya. Jadi sebelum saatnya, sedang orang masih bekerja jangan dihidupkan gitu. Dijamin tidak hidup. Bagaimana menjaminnya? Ada prosedurnya. Ya. Oke, ini yang akan kita bahas, memastikan. Ini alat-alat untuk menjamin terputusnya hubungan atau diputusnya hubungan listrik tadi. Ya. Ini. Jadi ya ini akan kita bahas dalam 1 jam, oke. Jadi salah satu yang yang dimiliki oleh orang yang bekerja di listrik ya, itu salah satunya adalah danger tag ini. Ada danger tag itu yang cuma namanya dan bisa ditulis, tapi ada yang permanen sifatnya ya. Kalau orang ini kerja dia di suatu
instalasi listrik, maka dia akan dikunci, suatu dikasih label ini, ada tagging. Jadi ini taggingnya namanya nih. Ya, maka tertulis di sini dan digantung ya. Danger tag ini, apa dibilangnya di sini? Danger, do not operate, danger. Ya, jadi itu penjelasan dari label ini, namanya tagging. Tagging, tag ya. Oke, selanjutnya ini bentuk, ini juga bentuk label yang mengingatkan ada orang yang sedang di jalur listrik, gitu. Maka dipasang kuncinya, digembok ya, supaya orang tidak menyalakannya. Oke, selanjutnya yaitu lockout dan take out ini akan kita bahas sebagai berikut. Satu, pendahuluan pengertian loto. Sebenarnya sudah saya gambarkan tadi pengertian loto, suatu tujuan dari loto tersebut, definisi, teknis, dan tipe danger tag. Sebab danger tag tadi atau label tadi juga bermacam-macam. Ada yang kuning hitam, ada yang merah putih. Kita lihat. Jadi yang pertama definisinya, jenis dan tipe dari danger tag itu sendiri. Sudah itu program pengendalian energi, ya, yaitu tujuannya itu mengurangi risiko dengan kontrol. Kontrolnya apa? Ya, kontrolnya isolasi. Isolasinya apa? Yaitu lockout dan take out. Ya. Dikasih lock, dikunci, suatu dikasih label atau tagging. Penjelasan mengenai safety electrical juga, ya. Ini suatu lock dan tagging prosedur, ya. Ini menunjukkan bagaimana prosesnya, penguncian, memasang lock dan taggingnya. Satu, mencegah gerakan mendadak, bisa juga pemeriksaan ulang untuk keselamatan, melakukan pekerjaan servis, melepaskan lock dan tag, membuka dan melepaskan isolasi. Ini urutan yang harus dipahami oleh seseorang atau orang listrik yang bekerja. Sudah itu yang akan dibahas juga, yang keempat itu penggunaan berkelompok. Lebih dari satu grup kerja. Misalnya 5 orang atau 6 orang bekerja pada suatu instalasi. 6 orang ini, satu-satu orang, tiap-tiap orang ini mempunyai gembok dan mempunyai label sendiri yang harus dipasang dan dikunci ramai-ramai. Itu maka bentuknya pakai ada scissors istilahnya. Mana tadi? Ini gerakannya juga tepat. Ini seperti yang merah ini, ya. Ini berarti orang bisa bekerja 6 orang di sini. Ada lubangnya 6 di sini nih, karena dia berupa gunting, maka dia mengunci dia. Oke, ini kalau bekerja bergrup. Oke, berikut yang keempat, kelima. Ya, jadi penguncian berkelompok, lebih dari satu orang yang bekerja dalam satu grup. Penggantian shift, bagaimana caranya? Ada prosedurnya, pemeriksaan periodik, regular inspection. Satu, yang kelima apa? Langkahnya bertindak yang aman dengan energi. Jadi kita harus melakukan risk assessment. Apa itu risk assessment? Semua risiko itu harus dinilai. Ya. Ini ada urutannya nanti ya. Kita tuh harus mengenali bahaya. Suatu kita lihat risiko dari bahaya ini. Apakah fatal risikonya atau setengah fatal atau kecil risikonya. Jadi ada cara-caranya untuk mengetahui suatu pesan-pesan keselamatan listrik, mengkaji ulang lockout dan take out. Nah, ini contohnya. Ini adalah alat untuk menilai risiko. Risk assessment itu menilai risiko. Ya. Ini masalah ini tahu nggak, kalau yang lengkapnya di perusahaan ya itu minimal itu 4 jam menjelaskannya ini. Tapi yang penting diketahui sekarang, kita menggunakan risiko manajemen penilaian risiko ini ya, ini penilaian risiko ya. Untuk saat sekarang pentingnya diketahui bahwa untuk menilai risiko, apakah risiko itu fatal, risiko itu sedang atau tidak, kita menggunakan alat ini. Apa tools ini, sketch ini, gambaran ini, tergantung dari kita untuk menerapkannya. Jadi ini, risk assessment harus menggunakan
risk management ini. Ya. Suatu pesan-pesan keselamatan kerja listrik. Suatu mengkaji ulang lockout dan take out. Ini yang kita bahas. Yang keenam apa? Langkah-langkah untuk memasang lock dan take. Jadi lock dan take ini gembok dengan label. Ya. Langkah step menghidupkan mesin kembali, peralatan dan status safety information. Oke. Nah, ini gambar-gambaran yang perlu diingat bahwa ada alat dan ada yang harus kita isolasi sebelum kita bekerja, sebelum kita mendekati listrik. Oke, ini prosedur. Ya. Sebab begini, saya ulang lagi ya, mungkin ada saudara yang belum pernah ikut dengan saya. Apapun yang dikerjakan, ingat, apapun yang dikerjakan harus ada prosedur. Apa itu prosedur? Prosedur itu langkah-langkah pedoman untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Dengan adanya langkah-langkah, itulah tahu kita mana langkah-langkah yang berbahaya. Itu namanya yang disebut job safety analysis. Di prosedur penting sekali dulu. Di SOP ini prosedur, standar operating procedure. Ya. Suatu ada job safety analysis. Sudah itu dilihat ya di risk assessment ini dengan tools ini kita lihat apa tingkat risikonya. Ya. Jadi yang perlu dipahami adalah apapun yang dikerjakan pasti perlu SOP. Di perusahaan-perusahaan yang terkenal ya perusahaan-perusahaan besar itu ada banner atau bendera atau apa namanya poster-poster besar menulis apa bekerja tanpa SOP warning. 3 kali kena warning berhenti. Jadi tidak main-main mengenai SOP ini. Orang banyak tidak paham. Oke. Jadi ini adalah SOP isolating equipment. Jadi adalah prosedur untuk mengisolasi peralatan atau alat atau mesin. Ya. Ini prosedurnya. Bagaimana dimulai? Atau ada pertanyaan, ya. Apa permit required diperlukan? Jadi urutan ini SOP ini sampai selanjutnya ini tetap menggunakan SOP. Jadi kita cuma mau menyampaikan di sini, apapun yang dikerjakan, termasuk mengisolasi listrik tersebut, harus ada SOP-nya. Ya. Mungkin juga ada yang belum paham. Saya ulang ya, SOP itu, apapun yang kita kerjakan harus ada SOP. Nggak ada yang tidak pakai SOP. Ya. Makan aja kita ada SOP-nya. Mandi ada SOP-nya, cuci tangan aja sekarang ada SOP-nya, jelas. Ya. Sudah itu lockout dan take out ini, yang selanjutnya adalah yang satu pendahuluan pengertian loto. Saya ulang lagi, ya. Lockout dan take out adalah safety prosedur, ya, mengisolasi yang sangat penting, isolasi yang sangat penting di saat kita bekerja dengan peralatan listrik yang bertegangan tinggi, atau termasuk juga gas steam, turbin gas yang bertekanan, yang bisa meledak, ya, atau material-material yang beracun, ya, untuk melindungi karyawan bekerja dari serangan dari dampak apa tadi yang berbahaya tadi, ya. Jadi tidak bisa perusahaan bekerja tanpa adanya SOP. Ya, kalau mau dilihat PP nomor 12 tahun 19 tahun apa ini 12 itu SMK 3 itu penuh dengan SOP sebenarnya. Kadang-kadang semua orang tidak terlalu paham dengan maksud SOP tersebut. Lockout dan take out selanjutnya setiap tahun banyak pekerja. Ini background ya, bahwa kadang-kadang fatality kematian tempat kerja akibat non-fatality ini sudah tidak bisa. Seperti yang saya bilang tadi, laporan yang pernah saya baca, di India itu rata-rata meninggal 30 orang per hari karena listrik. Karena tidak ngerti listrik. Ya. Nah, sudah itu ini yang perlu kita paham. Ini kelihatan, ini dilihatkan gambar ini lagi bagaimana listrik itu masuk pada tangan kanannya dan menjalar di tubuhnya langsung ke bumi. Inilah cara kerja listrik hingga orang bisa cedera. Dengan seperti ini bisa dicegah dengan melakukan prosedur, nah ini, prosedur lagi lockdown, lock, kuncian dan tagging, pemasangan label dan tag. Serta isolation, mengisolasi proteksi sementara
terlebih dahulu dengan benar. Tujuan maksudnya lagi dibutuhkan, dibilang sini kebutuhan dan prosedur pengisolasian dan penguncian serta pemasangan label dengan benar dimaksud untuk pekerjaan yang sifatnya mendadak dan tidak rutin. Baik pemasangan perbaikan dan inspeksi maupun harus dilakukan. Jadi di sini maksudnya kita tuh disuruhnya pikir, apakah kerjaan ini perlu diisolasi? Kalau diisolasi, pakai sistem atau program log out dan take out. Itu maksudnya di sini. Jadi tidak perlu terlalu, yang penting dipahamin. Bagaimana aplikasinya di lapangan itu terserah masing-masing orang. Ya, yang jelas bahaya listrik bisa sangat fatal. Jadi pengisolasian sumber energi ini ya tujuannya sebenarnya agar aman ya, dan tag diberi label untuk mengindikasikan bahaya kepada orang bertugas atau orang ada bahaya terhadap orang yang bertugas tersebut yang memasang labelnya, taggingnya, ada bahaya pada dirinya. Jadi orang melihat kalau ada orang luar membuka atau membuang label itu sudah kalau disengajanya ya itu sudah bisa dianggap pembunuhan. Serius masalah label ini. Kecuali dia tidak tahu dibukanya. Tapi bisa lagi dikejar. Kenapa kalau dia karyawan, kenapa dia sampai tidak tahu? Berarti tidak ada training. Kenapa tidak ada training atau tidak pelatihan? Berarti sistem manajemennya nggak jalan. Kenapa sistem manajemennya tidak jalan? Karena bosnya, direkturnya tidak ngerti. Jadi tidak ada kecelakaan. Ini prinsip saya ya. Kalau menurut saya tidak ada kecelakaan yang tidak ada orang yang salah menerapkan sistem K3, salah dalam menerapkan peraturan atau undang-undang K3. Bisa dilacak ya di mana salahnya. Ini yang penting. Jadi diberi label untuk mengindikasi bahaya kepada memberitahu orang ya bahwa ada orang yang bekerja dan labelnya sedang dipasang dan sedang dikunci pakai gembok. Jadi berbahaya dan harus ikutin lockout dan take out prosedur. Kembali lagi masalah prosedur. Definisi out of service tag. Ya. Jadi ada jenis out of service tag biasanya berwarna kuning dan hitam. Ya. Ini ditempel selalu digunakan sebagai tanda bahwa peralatan machinery atau equipment tidak boleh digunakan selama perbaikan. Artinya servis dalam jangka waktu tertentu lama perbaikan berlangsung sesuai dengan tanggal yang tertulis pada label tersebut, pada tag tersebut. Tag dibilangkan do not operate, jelas atau tidak boleh digunakan. Kadang-kadang kita diminta oleh pihak Disnaker, kalau ada label atau tagging yang bahasa Inggris, diminta supaya dirubah. Kita harus patuh, tidak bisa tidak. Karena kalau ditaruh pun label tidak bisa dibaca, tidak dimengerti tujuannya, apa gunanya? Dia tidak akan menyelamatkan orang dia. Suatu danger tag adalah label yang berwarna merah dan putih. Kalau tadi out of service, tidak boleh digunakan. Kalau yang merah dan putih, yang memasang adalah pekerja yang benar-benar menguasai bidangnya dan harus mengerti dia dengan apa yang dipasangnya. Penguncian pemasangan label itu serta prosedur dan telah mengikuti pelatihan. Ya. Di perusahaan apa namanya Orica ya, saya ngajar tuh 3 hari ngajar apa ini, karena ada praktek-prakteknya juga ya. Perusahaan yang berurusan dengan dinamit, dengan blasting. Karena di sana sangat dibutuhkan lock out dan take out ini, loto. Suatu status tag ya, biasanya berwarna putih dan bertulisan yaitu jangan dioperasikan atau jangan dijalankan. Hal ini dimaksudnya adalah karena ada perbaikan, ada servis yang sedang dilakukan. Sehingga akan melindungi pekerja atau karyawan yang sedang melakukan servis tersebut. Karena tagging atau label atau padlock ini dipasang di sumber, di break, di apa namanya, di board atau di switch breaker, di mana listrik itu bisa di-on-kan dan di-off-kan. Di sana dia dipasang. Nanti ada gambarnya. Jadi sedangkan padlock itu kunci gembok biasa ya, adalah alat pengunci yang harus dimiliki oleh setiap petugas. Jadi petugas listrik yang melakukan maintenance, perawatan, dia harus mengantongi ini, harus menempel di dirinya. Ada padlock satu, ada dia label atau tagging yang dia pegang. Kalau ada tugas kerja dia di satu instalasi listrik, dia akan memasang, di off-kannya dulu saluran tadi, dipasangnya gemboknya dan kuncinya. So kalau misalnya
digembok saja tanpa ada label, orang nggak tahu apa yang terjadi ini, ya. Apa yang terjadi di saluran listrik ini atau di instalasi listrik ini. Jadi tag akan dipasang serta diisi apabila akan digunakan. Jadi pada saat akan digunakan baru akan dipasang dan digunakan. Jadi lockout dan tagout no excuses. Jadi tidak ada apanya, tidak ada maaf ya untuk lockout dan tagout ini. Tidak ada alasan apapun pelanggaran berat. Pelanggaran berat. Kalau di Australia jangan main-main kalau dengan peraturan K3 ini. Caution lockout dan for safety before you start. Jadi pasang dulu kalau sebelum mulai kerja di saluran aliran listrik, di genset atau di komponen-komponen listrik atau di motor-motor listrik, matikan dulu. Pastikan di lock out dulu untuk keselamatan sebelum memulai. Ini gambaran bagaimana dia memperhatikan. Jadi berarti inilah tempat bagian atau switch breaker untuk menghidupkan dan menyalakan aliran listrik. Jadi bahaya, ingat ya, bahaya listrik ini bukan listrik saja yang berbahaya, tapi adalah orang itu jatuh dari ketinggian. Karena bekerja di listrik itu sering di tempat-tempat yang tinggi. Ya, bisa dia tersengat listrik, kaget langsung jatuh. Saya baru kemarin ada yang minta informasi sama saya, orangnya kerja 10 meter di atas di ketinggian 10 meter, tukang las, 2 orang mereka, yang satu tukang las tidak pakai yang tukang las ini enggak pakai sarung tangan, dia sarung tangan kain aja dia pakai. Suatu terbakar, dia kaget, langsung kawannya langsung mematikan listrik. Tahu-tahu listrik yang dimatikan itu dia jatuh tertrip, maka dia bukan kena listrik celakanya dia, tapi kena jatuh. Jadi bahaya listrik itu di samping kesetrum, di samping kebakaran, juga bahaya jatuh karena orang kerja di ketinggian. Jadi harus mengikuti pelatihan ini mutlak, nggak bisa tidak. Ya, satu ada nih penjelasan-penjelasan, jangan dioperasikan. Ini tertulis dengan jelas, do not operate electrician working. Jadi maksudnya di sini jangan dioperasikan. Ini jangan dioperasikan, ini sudah dikunci, ya kan yang dikunci ini. Ya, jangan dioperasikan. Ada orang listrik sedang bekerja. Kalau dia dinyalakan juga, dibukanya nih, dipaksa buka ini langsung dinyalakannya, berarti dia mau percobaan pembunuhan, itu sudah. Tinggal dibuktikan aja oleh pihak berwenang. Oke, selanjutnya, kapan mengunci dan memasang tag? Ya, kapan mengunci dan memasang tag? Kapan? Ujian akan dilaksanakan bila ada perbaikan rutin, perbaikan maintenance, atau overhaul, atau melakukan inspeksi dan emergency oleh pihak maintenance, pihak orang yang melakukan perawatan terhadap instalasi listrik, atau pihak ketiga orang dari luar, ya dari luar, sehingga harus dilakukan pemutusan aliran power supply ke unit tersebut. Yang diistilahkan di sini adalah de-energize, diputus listriknya, dimatikan saluran itu, dan orang baru bekerja dengan aman. Diputuskan bukan sekedar diputus saja, tadi kita sudah dibicarakan, harus ada gemboknya dikunci dan tidak bisa tombolnya digerakkan lagi untuk di-on-kan. Jadi tag danger, status dan out of service. Ya. Danger tag untuk unit machinery. Ya. Mesin kalau dijalankan berbahaya. Ya. Atau mesin-mesin. Suatu dipasang oleh person in charge pada saat akan dilakukan perbaikan Swift. Jadi dipasang oleh orang yang berhak ya untuk memasang. Dia berhak, dia kena untuk melindungi diri dia sendiri, dia yang berhak memasangnya. Setelah padlock dipasang pada member, dia baru boleh melakukan pekerjaan. Sudah itu, kapan mengunci dan memasang tag ini? Out of service tag, ya, info unit mesin masih dalam perbaikan, ya, dipasang pada saat perbaikan, service unit dan pompa kompresor. Jadi ini bentuk yang mau dikerjakan, dilakukan perbaikan, maka dipasanglah lockout dan take out ini supaya menghalangi aliran listrik. Ini jenis ya label atau tagging.
Jadi ada danger, ada yang pokoknya macam-macam jenisnya, dan ada tulisannya untuk dibahas. Ada status tag ya untuk pekerja, karyawan, person in charge yang untuk tanggung jawab. Ini dipasang pada saat perbaikan inspeksi akan dimulai. Jadi mau mulai kerja, mau mulai melakukan inspeksi, maka ini baru dipasang. Sehingga inspection atau equipment mesin tersebut akan aman buat maintenance, buat melakukan perawatan. Sebenarnya pengertian pemberian energi, ya, pengertian pemberian energi, berarti menstop. Yang dimaksud dengan pemberian energi adalah pengertian pemberian energi. Pengertian pemberian energi yaitu mengalirkan lagi listrik, ya. Dan ini dengan membuka padlock dan tag label juga dibuka, gemboknya juga dibuka. Setelah pekerjaan perbaikan servis selesai dan diterima oleh pihak operation produksi setelah mendapat persetujuan bersama melalui proses pengecekan. Dites secara teliti dan seksama, kemudian power masuk, arus listrik dimasukkan lagi, maka dia di-re-energize lagi gitu. Berarti pemberian energi lagi, pemberian arus listrik lagi. Selalu dilakukan mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku dan baku. Jadi seperti ini nih, ya, jangan sampai terjadi arus listrik dimasukkan orang masih bekerja. Ada masih sedang bekerja di sini nih, bekerja listrik, maka ingat, pastikan betul tidak ada orang yang bekerja lagi di sana. Berarti locknya, gemboknya sudah dibuka. Berarti harusnya orang ini kalau benar pekerjaannya, dia masih bekerja di sini, gemboknya masih nempel di tempat penguncian. Ya, kecuali dia bekerja tadinya tidak pakai gembok, tidak pakai lock, tidak pakai lockout. Ya nyelonong aja langsung dibukanya, diperbaikinya, ya dimatikannya langsung tiba-tiba, ya inilah sesuatu yang sangat berbahaya yang akan terjadi. Jadi apabila terjadi kelainan, jumpa kelainan, maka pada step tersebut langsung diberhentikan dan pihak maintenance segera melakukan pengecekan kembali secara tim, secara bergabung. Berikut adalah ini peraturan Depnaker, Menaker nomor 4 1988 tanggal 26 Juli 1985 tentang pusat tenaga dan produksi. Ini loto program. Ini kelihatan ini berapa orang nih yang masang gembok, ya kan? Kelihatan ini. Sini 1, 2, 3, minimal 3 orang nih. Jadi kalau yang selesai sudah 2 orang, gemboknya masih nempel 1 yang di sini nih, satu orang masih kerja. Ini masih tidak bisa dioperasikan, tidak bisa di-on-kan, tidak bisa di-re-energize, dialirkan listrik dulu. Sebelum orang yang 1 tadi diangkatnya ini, dibukanya dia punya gembok. Kelihatan seriusnya kan? Sekarang bentuk orang tersengat listrik itu, kalau ini nih, ada yang meng-on-kan, ya, dia dalam kondisi lockout, tapi karena tidak dikunci, ada yang meng-on-kan. Ya, kena listrik lah dia. Sederhana aja sebenarnya. Kalau tidak digembok. Tidak diberi tag atau label. Oke. Jadi diulang, pemberian energi itu dimaksud di sini adalah mengalirkan kembali aliran listrik. Itu maksudnya di sini. Dan dengan membuka padlock terlebih dahulu. Ya, sebab padlock kalau tidak dibuka, semua dia tidak akan bisa di-on-kan. Handle-nya itu terkunci dia kalau tidak dibuka kuncinya, tidak dibuka padlock. Jadi untuk memasukkan, untuk mengalirkan listrik lagi harus itu dibuka. Oke, Pak Herman. Ya. Mungkin saya potong dulu. Ya, silakan. Mungkin apa kita bisa tanya dulu, Pak ya? Boleh, ada yang tanya, silakan. Ya, ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Saya pilihkan dulu. Ya, oke. Saya pilihkan yang pendek dulu deh. Apakah ada standar baku
tag and lock itu diatur. Nah, atau diberikan kebebasan perihal model dan bentuknya. Nah, itu dari Bapak Halim Tausikal. Oke. Ada aturan apa ini? Loto ini aturan standar internasional yang kita harus patuhi. Seperti warna yang merah putih itu peringatan danger tag atau yang kuning. Ya, saya terus terang tidak hafal sama saya karena tapi harus saya lihat dan harus dilatih terus untuk bagi petugas ini ya. Dan kalau ditanya itu dia ada standarnya, tidak dibuat masing-masing ya. Yang dari Jepang akan sama juga dengan yang dari mana-mana dari Indonesia. Indonesia meniru lagi dari Australia. Semua itu seragam dan punya standar. Ya. Oh iya, standarnya apa Pak itu Pak? Apakah ada itu? Ya seperti contohkan tadi, misalnya kalau merah putih, bagaimana sifatnya? Do not operate, jangan dioperasikan, tertulis. Jadi di samping warnanya juga ada kata-kata yang menjelaskan. Kata-kata kalau untuk di Indonesia harus ada kata bahasa Inggrisnya, ada kata bahasa Indonesianya. Gitu. Oke, Jadi oke. yang harus kita pahami dia distandarkan, tidak dibikin masing-masing menurut selera masing-masing orang. Oke. Baik, mungkin gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, sekalian saja Ya, saya bacakan. silakan ya, silakan. Apakah loto hanya digunakan untuk yang bekerja di pelistrikan saja? Itu Yang Pak. bekerja di mana Di saja? kelistrikan, maksudnya di. Oh enggak, tadi Iya. kan sudah dicatatkan gambarnya. Oh ya. Loto juga dipasang untuk cairan dan udara bertekanan. Ya. Cairan dan udara bertekanan, saluran-salurannya, pipa-pipanya. Kalau orang ingin bekerja di suatu pompa misalnya atau apa yang diputar oleh angin bertekanan, maka dipasang, dikunci dan di stop aliran udara di sana. Dan juga begini, kalau misalnya ada suatu peralatan yang sedang diperbaiki itu dia sifatnya tuh bisa turun dia, bisa jatuh turun ya, misalnya dump truck, saya pernah ngalamin gitu, dump truck itu damnya itu sedang diperbaiki, maka damnya itu sedang dinaikkan ke atas ya, dan itu harus dikasih label dan dikasih tag sehingga orang tidak salah, bisa jatuh tiba-tiba kan, itu berbahaya kan itu. Jadi bisa berlaku untuk yang lain-lain, jadi bukan listrik aja. Termasuk di area kesehatan Pak ya. Ini kan. Ya, di mana Oh iya. pokoknya ada tadi kan ada hazardous energi yang berbahaya. Apapun bentuk energi yang berbahaya, kalau kita bekerja di sana kita harus stop energi itu dengan melakukan isolasi dengan menggunakan lock dan tagging. Apapun. Jadi energi itu ada satu energi orang yang padahal itu energi itu mana-mana ada, yaitu energi gravitasi. Energi gravitasi yaitu sesuatu yang jatuh dari atas ke bawah. Ya, orang tertimpa itu namanya itu kena gravitasi hazard, ya gravitasi hazard. Jadi bahaya gravitasi. Karena longsor itu gravitasi hazard ya. Suatu orang tenggelam, kapal laut tenggelam, itu adalah apa namanya ini yang jatuh dari atas ke bawah itu gravitasi. Gravitasi Ya, Pak. Ya, iya Pak. ya gravitasi. Gravitasi ini sangat mempengaruhi alam dan sangat mempengaruhi manusia. Ya. Oke. Jadi gravitasi. Jadi gravitasi itu juga harus dikendalikan pakai loto ini. Kalau cenderung dia akan membahayakan sesuatu mau jatuh, sedangkan kita bekerja di bawahnya. Maka itu harus di lock. Lock. Oke. Ya mungkin untuk model locknya berbeda-beda Pak ya antara. Ya benar sekali. Ya. Benar sekali. Misalnya dump truck yang saya bilang tadi, kita harus modifikasi sendiri locknya, yaitu dengan memasangnya sehingga tidak bisa jatuh tiba-tiba, dia tidak bisa karena dia terganjal dengan alat yang khusus ya gitu. Itu jadi bahaya gravitasi itu yang paling sering membuat orang itu kayak orang tenggelam atau terkurung dalam tambang ya, kena runtuh atau apa, itu bahaya gravitasi itu sebenarnya. Kenapa pasti saudara tahu apa yang dimaksud gravitasi. Itu sesuatu yang jatuh ke bumi itu gravitasi itu dan banyak bahayanya. Oke, lagi pertanyaan? Oke, ini pertanyaan dari Bapak Halim. Sebentar.
pemasangan tagging itu apakah juga wajib disertai kunci gembok atau kunci saja tidak perlu tagging? Ya. Nah, Oh, itu dia harus satu paket dia. Jadi itu satu kalau dia paket. Ini. ya harus digembok dan dikasih tagging. Sebab kalau digembok saja, tidak ada label atau tidak ada tagging, orang bingung nih tujuannya apa dipasang gembok nih katanya. Itu kan. Jadi itu maksudnya maka pasang satu paket. Kemudian yang terakhir ini ini dari siapa ini? Mi4994@gmail. Ini pertanyaannya, apakah peralatan listrik yang sudah berjalan normal perlu diloto pada saat operasi? Dan apakah ada penjelasan di PP 50 tahun 2012 atau ada undang-undang lain tentang persyaratan tersebut? Oke, coba ulang lagi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah peralatan listrik yang sudah berjalan normal perlu diloto pada saat operasi? Nah, seperti itu. Kalau dia operasinya normal itu tidak perlu. Yang jelas listrik ya tidak perlu karena listrik ini nih akan berbahaya sama kita kalau kita bekerja di dekat saluran listrik tersebut ya atau yang berhubungan dengan listrik tersebut. Kalau dia bekerja normal tidak perlu loto lagi. Tidak perlu ya, oke. Tidak perlu lagi. Apakah ada penjelasan khusus Pak di undang-undang? Mungkin di undang-undang di PP Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012 itu ya. Mengenai energi, mengenai pengendalian terhadap risiko bahaya itu banyak itu di sana itu. Cuma orang menginterpretasikannya kurang mampu saya lihat, kurang paham ya. Itu kan kita udah 2 kali melakukan SMK 3 ini kan tahapannya. Saya ada permintaan lagi, kapan lagi itu Pak Herman katanya kan untuk kita melakukan SMK 3 ini. PP nomor 50. Karena di sana itu banyak prosedur dan apapun yang bentuk ada energinya itu harus dikendalikan, harus dibuatkan prosedur. So, membuat prosedur inilah cara untuk mengendalikan. Oke, terus ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin itu dulu, nanti apabila ada yang pertanyaan yang saya bacakan kurang tepat atau kurang pas mungkin bisa ditanyakan langsung, Pak. Ulang lagi ya. Selanjutnya dilanjutkan dulu, Pak. Oke. Jadi pemberian energi juga harus dilakukan mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku dan baku. Jadi di sini kelihatan betul bahwa prosedur itu tidak bisa dianggap enteng. Ya. Sudah itu selanjutnya program pengendalian energi. Pengendalian energi penghematan maksudnya ya. Jadi pengertian pengendalian energi adalah program menganut masalah bahwa setiap sumber energi itu ditimbulkan secara mekanis selalu dapat dikendalikan untuk keselamatan dan kebutuhan sesuai kondisi yang ada. Setelah itu pada era teknologi sekarang ya alternatif sumber daya itu tetap kita sebagai kebutuhan rumah tangga dan industri dengan mempertimbangkan juga kelangsungan hidup orang banyak. Maksudnya di sini gini, kita tidak bisa mengambil energi, misalnya batu bara untuk kita jadikan energi kan, kita tidak boleh mengeksploitasinya habis-habisan sehingga merusak keseimbangan alam dan mengganggu orang banyak. Itu maksudnya. Maka harus ada energy conservation program. Kalau di daerah luar negeri sana, itu pertambangan itu sekarang tuh dituntut supaya tidak boleh lagi gitu. Harus kembali ke alam menggunakan energi yang bahan bakar yang di renewable energy program itu yang kayak biogas atau apa itu ya, atau angin bisa juga untuk energi atau menggunakan baterai. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Enggak ada, Pak. Itulah yang kita maksud di sini Energy Conservation Program ini dari tahun 2000 ya, 2000 itu sudah dijalankan, cuma sama kita enggak terlalu berpengaruh gitu ya, tetap aja terjadi pemborosan. Dalam pengendalian energi, satu hal yang harus kita lakukan pada tahap awal adalah mengenal bahaya listrik, dan mengenali bahaya ini adalah mengenali bahaya ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari kecelakaan. Yaitu energi yang kita miliki harus kita kendalikan untuk kehidupan kita, menciptakan iklim kerja yang aman dalam mengantisipasi tegangan voltage listrik dan
arus yang berubah untuk mencegah terjadinya electric shock. Jadi terjadi kesetrum listrik, terjadi kebakaran. Listrik itu kan paling sering dijadikan jadi tuduhan ya bahwa yang menyebabkan kebakaran akibat korslet listrik. Padahal itu akibat dari, ya benar listrik, tapi salah kita menggunakannya. Karena apa? Karena overload. Apa ini maksud overload? Yaitu pada kabel kecil atau kabel tertentu ya, itu mengalir arus listrik yang besar kali, yang melebihi dari standar kabel tersebut, kabel listrik tersebut. Maka kabel tersebut akan merah dan dia akan membakar. Jadi tidak bisa kita melakukan pekerjaan listrik tanpa sesuai dengan standarnya. Jadi ada hal yang dapat kita lakukan dalam pengendalian energi adalah amankan dan semua konduktor. Konduktornya aliran-aliran listrik, kabel listrik itu konduktor namanya. Konduktor itu sesuatu yang bisa dialirin listrik. Ada juga bahan yang tidak bisa dialirin listrik seperti kaca, seperti porselen, seperti kayu kering ya. Sudah itu cegahlah terjadinya overload wiring. Ini overload wiring ini seperti yang saya bilang barusan, ini yang menyebab kalau tidak sesuai standar ukuran kabel ya dan aliran listrik besar di sana, kabel itu akan panas dan merah dan akan membakarnya. Isolasi peralatan listrik. Selanjutnya apa? Isolasi peralatan listrik yang terbuka, misalnya ada isolasinya terbuka atau kulitnya terbuka, ya ini bisa juga menimbulkan sesuatu yang membahayakan. Maka digunakan residual current RCD, ya. Jadi arus listrik itu sendiri dia akan mengatur dirinya. Oke, hal yang penting diketahui mengenai listrik apa? Apabila ada aliran listrik akan terjadi kemagnetan. Dan magnet itu harus ada untuk timbulnya listrik. Jadi apa gunanya? Jadi kesimpulannya apa? Listrik itu bisa merubah energi listrik menjadi energi mekanis, ya. Ini mungkin agak agak teknis ya, mungkin saya yakin banyak yang tahu, tapi mungkin ada juga yang tidak tahu. Jadi dia merubah. Kenapa? Karena aliran listrik itu dia akan membuat kemagnetan timbul. Ya. Jadi kalau besar arus listrik, maka kemagnetannya juga lebih kuat. Ya. Kemagnetan listrik itu malahan bisa mengangkat orang dia. Malahan kemagnetan listrik itu bisa mengangkat kontainer. Itu di pelabuhan-pelabuhan kadang-kadang menggunakan kemagnetan listrik. Jadi tidak pakai kabel dia. Jadi karena kontainer itu dari besi, maka dia ditempel sana, dialirkan listrik, terjadi kemagnetan, itu kontainer itu bisa diangkat. Beratnya bisa 3 ton, 4 ton. Bisa 10 ton. Dan itu akibat adanya aliran listrik yang menimbulkan kemagnetan. Jadi kemagnetan ini, dari listrik ini sangat teknis ya, mungkin makan waktu kalau saya jelaskan betul. Tapi yang penting diketahui adalah bahwa listrik menimbulkan kemagnetan. Arus listrik tambah besar, maka kemagnetannya akan tambah besar. Jadi kalau ada listrik yang ngawur, lari ke suatu tempat atau ke saluran yang tidak mesti dan besar nilainya, maka dia akan terpicu, akan diputus hubungannya karena listrik tersebut melalui apa tadi yang saya bilang tadi, device atau alat yang merubah energi listrik menjadi energi mekanis, ya. Kayak starter motor mobil itu energi solenoid. Jadi suatu gunakan silicon insulation ini pada panel cover, itu maksudnya kabel listrik yang masuk ke panel itu box ya, yang untuk mengatur terminal atau mengatur penyaluran listrik. Kabel yang masuk itu sebelum masuk kabel itu di sana itu ada rubber silikon yang memastikan air tidak masuk ke dalam box gitu. Tapi yang seperti ini banyak betul yang kita jumpai ya, terbuka begini. Ini terbuka, ya. Nanti dibiar aja sama orang. Padahal ini harus pasang tutupnya rapi lagi. Dampak sentuhan langsung. Nah, ini lebih teknis lagi ya. Sentuhan langsung adalah sentuhan dengan bagian instalasi atau alat listrik yang normalnya aktif. Ya, kita tahu nih kabel ini atau ujung kabel ini ada listriknya, normalnya ada listrik, tersentuh orang di sana, itu namanya sentuhan langsung, diistilahkan oleh Depnaker atau PLN. Ya. Tapi kalau ada bagian dari mesin komponen
normalnya tidak ada listrik di sana, tapi karena ada korslet di dalam sistem itu, maka itu disebut sentuhan tidak langsung. Jadi ada dua jenis sentuhan listrik ini, sentuhan langsung dengan sentuhan tidak langsung. Jadi sentuhan langsung ini dapat mengakibatkan cedera atau kematian karena menyentuh tegangan yang cukup tinggi dengan tahanan yang rendah. Jadi menghasilkan arus yang melalui tubuh manusia cukup besar. Puil, mungkin saudara ada yang tahu, ada yang tidak tahu mengenai puil. Puil adalah suatu buku, ya kalau bisa dicetak jadi buku dia, yaitu kepanjangannya adalah persyaratan umum instalasi listrik. Ya. Orang yang mengaku listrik atau orang safety, orang ahli K3, kalau tidak ngerti puil, dia harus mendaftar lagi ke, berarti dia tidak ngerti, dia banyak tidak ngerti. Jadi puil ini mengatur penggunaan listrik, syarat-syarat penggunaan listrik. Namanya syarat, kalau tidak dipenuhin, ya bahaya. Jadi bagaimana supaya aman mengerjakan atau bekerja pada listrik, maka harus berpedoman kepada puil ini. Sentuh langsung dapat juga terjadi karena kerusakan tidak sengaja. Ya. Ini saya ingin informasikan bagi yang belum punya dokumen PDF dari puil ini, ya kontak saya melalui grup nanti saya kirimin asal ada WA-nya. Apa nama ya sudah mesti ada, apanya kan internet, emailnya. Ya. Kalau bagi yang belum punya puil ini juga diperbarui itu terus. Kalau tidak salah yang saya dapat terakhir itu tahun 2015. Ya. Puil. Jadi pedoman orang listrik. Saya ulang lagi. Orang yang berurusan dengan listrik, orang yang mau mengerti betul mengenai listrik, tapi tidak mengerti sama puil, itu berarti sertifikatnya mungkin kalau dia ahli K3 mungkin dibeli aja. Nggak ngerti dia. Soal bekerja tanpa puil itu bahaya kali. Ini akan dijelaskan apa sentuhan masuk. Oke, tindakan yang berbahaya yang dilakukan, ya dari perilaku yang berbahaya apa? Yaitu tidak mematuhi peringatan. Ada peringatan tapi tidak dipedulikan. Tidak mengikuti prosedur kerja. Kembali ini prosedur kerja, melangkah peraturan kelistrikan. Nah ini, melanggar peraturan kelistrikan di puil. Persyaratan umum instalasi listrik. Tidak hati-hati, tidak ahli. Ini banyak ini. Tidak akan berbahaya semua. Sampai bekerja dalam keadaan yang basah. Kenapa basah? Karena air itu berupa konduktor, berupa konduktif ya sifatnya. Dan satu lagi tidak berwenang, dia tidak authorized untuk melakukan pekerjaan listrik. Jadi puil ini kepanjangan adalah persyaratan umum instalasi listrik. Jadi bagi saudara yang nanti hubungin kepada admin, hubungin ya Mbak Mia, dia itu akan mengirimkan nanti PDF dari puil ini. Bagi yang berminat, kalau tidak berminat tidak usah. Oke. Jadi perilaku yang berbahaya apa? Tidak disiplin, tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, main-main dengan listrik, ya, mengambil keuntungan sendiri, tidak memikirkan keselamatan orang lain, tanggung jawab kurang, tidak bisa diatur, emosional, cenderung melawan perintah, malas dan masa bodoh. Itu sangat berbahaya, ya, very dangerous, bisa menimbulkan kecelakaan. Sentuhan langsung berhubungan dengan tidak tahu, tidak mengerti, ada kerusakan, tidak tahu, ada peringatan instalasi salah, prosedur tidak diikutin, tidak berwenang, tidak punya wewenang dalam melakukan pekerjaan. Kondisi mental tidak mendukung, mentalnya mungkin pengaruh oleh drug atau keadaan sakau atau gimana, sudah itu mudah nervous atau gugup. Ini hal-hal yang perlu dipahamin. Kalau sentuhan tidak langsung, yaitu terjadi korslet. Jadi korslet itu kita terpegang. Sebenarnya dia tidak ada harus listrik di sana, tapi terjadi korslet di dalam komponen tersebut, maka dia ngalir listrik tersebut keluar. Nama itu straight current. Kalau itu tersentuh, itu namanya itu adalah, misalnya sentuh ke cover atau fuse box, terminal box cover. Puil ini jatuh di sana ini. Terus ada earth leakage circuit breaker atau dengan pertahanan. Tapi juga bisa dipasang itu grounding yang warnanya kabelnya kuning hijau. Puil juga mengatur ruangan yang bisa memasuki serta jarak yang aman. Jadi lengkap puil ini informasinya tergantung mau cari ilmu bisa membacanya karena dia dalam bahasa Indonesia aja. Yaitu apa? Sentuhan tidak langsung berhubungan dengan tidak tahu, tidak sengaja, tidak. Karena sifat sentuhan tidak langsung ini kita tidak tahu bahwa itu sudah ada listriknya.
tidak mengerti, tidak ahli, tidak berenang, keadaan gelap, posisi kerja tidak aman. Oke, itu perilaku tidak sesuai dengan pekerjaan. Oke, sambaran petir. Ini kita bahas mengenai sambaran petir. Sambaran petir itu ada sambaran langsung. Sambaran langsung, petir itu benar-benar menyambar objek benda yang disambarnya. Kalau yang sambaran tidak langsung itu dampaknya saja, imbasnya, imbas dari listrik yang biasanya merusak komponen-komponen listrik di rumah kita. Tapi ada juga kena imbasnya aja orang bisa meninggal, ya, pohon dan hewan bangunan. Maka caranya tentu mengenai petir ini ada penangkal petir yang harus dipasang pada tempat-tempat tertentu. Jadi petir ini timbulnya itu dari awan, ya, dan timbul kemagnetan di awal itu, dan listrik itu dia sifatnya mau loncat ke bumi. Maka bagian-bagian yang tinggi yang bisa sebagai konduktor dia akan lewatin. Jadi kalau penangkal petir itu orang menyediakan, memfasilitasi untuk petir itu lewat dan langsung masuk bumi, masuk tanah, tidak melewatin rumah orang. Itu maksudnya di penangkal petir itu. Jadi kalau ada sambaran petir, dia langsung ke penangkal petir ini, maka dialirkan listrik itu ke bumi melalui penangkal petir tersebut. Ini gambar ini menunjukkan bagaimana orang kena arus listrik waktu melepaskan energized fish tape. Jadi apa? Karena aliran listrik dari sumbernya itu tidak di lock out, tidak diputus. Ya, jadi orang yang bekerja itu harus diputus aliran listriknya. Ledakan berhubungan dengan, ini blast namanya, blast itu salah operasi, pemeliharaan kurang, salah operasi, dan short circuit daerah gas eksplosif. Ini lebih advance ya. Terjadi percikan api apabila listrik tadi meloncat ya. Ya, listrik meloncat. Sekarang mungkin kelebihan arus beban ya. Jadi faktor yang mendorong terjadinya bahaya listrik atau kebakaran yaitu kelebihan arus beban. Tadi sudah dibilangkan, kelebihan arus beban ini arus listrik yang harusnya maksimum 300 watt, kabel lewatnya itu 300 atau taruh 500 watt, tapi dengan memasang macam-macam ya, kabel tadi dilewatin oleh 1000 watt. Padahal tahanannya standarnya ditetapkan dari kabel itu cuma 500 watt. Tapi karena dipaksakan, tambah ini, tambah macam-macam yang dijalankan kabel itu, maka kabel tadi yang batasnya cuma 500 watt, dilewatin oleh 1000 watt, akibatnya kabel itu akan panas dan merah dan membakar. Ini yang perlu dipahami sebenarnya. Sebab kebakaran listrik yang di rumah, itu umumnya itu kelebihan beban, bukan short circuit, bukan hubungan pendek. Hubungan pendek umumnya terjadi pada mobil. Kenapa? Karena hubungan pendek itu harus ada faktor eksternal. Bagaimana gesekan-gesekan ya akan membuat aliran positif ini menyentuh chassis, menyentuh negatif. Maka terjadi percikan api di sana. Di tempat percikan api di mobil ini, di chassisnya atau di manakah? Di sana ada tumpukan debu yang sudah pernah kena oli, kena solar yang sudah lama, atau ada percikan api di sana, maka mobil tersebut terbakar. Dan itu sering terjadi, ya. Mobil terbakar itu sering terjadi. Akibatnya kenapa? Itu tadi. Karena kabel listriknya, karena goyang-goyang mobil itu kan, maka dia terkikis dan kena chassisnya, tergoyang-goyang dan kena terjadi percikan api, dan pas posisinya itu di tempat yang tadi saya bilang ada debu atau apakah yang sudah lama menempel di sana dan kena oli bekas, kena bensin apa, maka itu akan menimbulkan kebakaran. Dan itu sering terjadi itu. Jadi kalau mau memelihara mobil dari hal itu, pastikan mobil itu bersih di dalamnya, di bagian mesinnya, di bagian bawahnya, tempat kabel-kabel listrik lewat. Jadi ini contohnya, ya. Contohnya bagaimana orang memasang bermacam-macam pasangnya, ya.
Maka kabel yang sampai ke stop kontak ini menimbulkan terlalu besar arus yang dia terima. Kayak seperti ini juga, ya. Ini bagaimana kabel listrik. Kayak ini ada sambungan yang sambungan kalau nggak benar dia bisa panas dan bisa menimbulkan api. Ini, jadi bahaya ini kelihatan orang kena kaget dia jatuh. Jatuh itu yang membuat dia bukan listrik yang membuat dia cedera, tapi adalah tempat jatuh dari ketinggian. Ini dibilang lagi ya, pekerjaan yang mengandung bahaya yang dilaksanakan pada keadaan masih ada tegangan listrik. Ya, sudah jelas tadi. Pekerjaan seperti ini memerlukan keahlian khusus, peralatan. Ada saat-saatnya bahwa aliran listrik tidak dimatikan, tapi ini orangnya benar-benar high qualified, ya, orang yang mengerti betul dengan peralatan yang tidak konduktif, tidak apa gitu, tidak dialirin listrik. Misalnya sarung tangannya dari karet, pokoknya lengkap. Jadi ini benar-benar dilakukan oleh orang yang khusus dengan peralatan khusus dan orangnya juga mempunyai keahlian yang khusus. Dan ini dijelaskan di PUIL, ya di PUIL, pokoknya di PUIL lah. PUIL ini bukan 2000 sekarang, mungkin 2011 atau 2008, 993. Tapi isinya sama aja. Pekerjaan dilaksanakan di dekat daerah yang bertegangan listrik, bisa juga sesuai PUIL. Pokoknya bagi saudara yang ingin paham betul mengenai listrik, PUIL, ya. Bisa ulang lagi kalau ada yang berminat, nanti kontak nanti Mbak Mia, nanti dia akan mengirimkan ke masing-masing melalui email mungkin, ya. Oke, tegangan fasa bumi dan kilovolt ini. Nah, ini voltase. Voltase 1 berarti 1000 volt, 1000 volt. Itu jarak minimumnya dengan bumi atau dengan temannya atau dengan netral itu jaraknya 50 cm. Ya. Kalau 12.000 volt itu 60 cm. Sebab suatu kalau 36.000 volt jarak itu harus 1 meter. So kalau voltasenya tinggi, dia loncat dia. Mungkin saudara tidak pernah memperhatikan. Ya, baterai mobil berapa volt? 12 volt kan? Oke. Sampai ke busi, ya ke busi, tahu busi kan? Mungkin yakin saya sudah banyak yang bongkar-bongkar busi. Kalau motor tidak hidup-hidup, orang bongkar busi kan? Ada percikan api di sana, itu berapa volt? Dari 12 volt menjadi berapa volt? Mungkin ada yang tahu, mungkin yang tidak. Mungkin banyak yang tidak tahu. Dengan menggunakan alat coil atau transformator, ya, yang dari 12 volt itu menjadi 18.000 volt atau menjadi 20.000 volt. Itu sebabnya di busi itu api bisa melompat jadi warnanya hijau atau biru. Tapi kalau coilnya sudah rusak, kemampuannya merubah voltase dari 12 menjadi 18.000 atau 20.000 volt tidak bisa lagi. Atau bisa juga akibat terlalu jarak, loncatannya terlalu jauh. Kalau di sini kan dibilang 50 cm jaraknya. Kalau 12.000 volt, ini 60.000 sebenarnya, 60 cm. Tapi bisa saja di busi itu dia tidak akan loncat dia. Karena terlalu jarak, gap dari ujung busi tadi itu terlalu jauh. Maka itu di-setel sama orang, sampai jaraknya mungkin 1 mili kah. Maka jarak yang pas akan menimbulkan api yang hijau dan sangat panas. Dan itu yang menyebabkan mesin bisa nyala. Jadi perlu diingat, baterai 12 volt sampai ke busi itu menjadi 18.000 volt karena melalui sistem coil. Ya. Oke, soal itu ditemani sedikit. Jadi mendapat izin dari petugas. Jadi 2000 juga, dari PUIL juga nih semuanya. Ya. Bagaimana syarat-syarat orang bekerja dengan listrik, bagaimana orang menjadi teknisian listrik. Korban atau penyebab manusia, ya manusia yang sifatnya sebagai konsumen, ya orang yang di rumah, ya. Pertama, dia tidak mengerti bahaya listrik, tidak tahu, tidak ada tanda peringatan, instalasi rusak, salah guna alat, dan lain. Kalau pekerja listrik apa? Jadi korban dia dari kecelakaan listrik, prosedur kerjanya salah, tidak mengikuti prosedur, alat kerja salah, instalasi alat rusak, tidak ahli, ruangan sempit, memaksakan diri, ya, lingkungan tidak baik, mental tidak siap, tidak disiplin, dan lain-lain. Jadi perlu diingat aja bahwa
listrik ini bukan untuk main-main. Korban penyebab kerusakan alat bisa tidak sesuai dengan instalasi, tegangan tidak sesuai, ya tegangannya maksudnya voltasenya tidak sesuai, temperatur tidak sesuai, speksasi tidak sesuai, alat tidak sesuai standar, mutu rendah, beban load tidak sesuai, pemeliharaan kurang, maintenance. Maintenance atau perawatan apa gunanya? Apa tujuannya? Maintenance atau perawatan tuh untuk mengembalikan komponen atau alat tersebut menjadi standar pabrik lagi gitu. Tujuannya. Kalau tidak tercapai standar pabrik lagi itu mekanik itu harus diganti, orang listriknya harus diganti. Karena itu tujuannya. Suatu kerusakan instalasi apa? Mungkin perencanaan salah, pemasangan salah, pemeliharaan kurang, pemakaian tidak sesuai, diubah oleh yang bukan ahli, lingkungan tidak sesuai, asam atau lembab. Oke, jadi untuk mengatasi hal tersebut di atas apa? Maka perlu undang-undang dan peraturan pemerintah, standar kode, standar itu ketentuan yang sudah harus dipenuhi. Standar juga mungkin banyak orang yang tidak tahu apa sebenarnya standar itu. Standar itu sesuatu yang ditetapkan dan lolos uji ilmu, ya, lolos uji apa keilmuan ya, dan bisa dipertahankan, maka itu dijadikan standar. Ya. Misalnya standar apa yang paling, misalnya oli mesin standarnya apa? Itu SAE kan, ada SAE 30, SAE 40 itu standar namanya tuh. Bisa aja oli tersebut dibuat Pertamina, bisa dibuat Shell, bisa dibuat oleh pabrik-pabrik lain, tapi dia harus mematuhi standar itu. Standar yang oli itu standar buatan Amerika itu. Ya, menetap Amerika yang mempunyai standar itu. Kita tinggal niru aja. Semen. Mungkin nggak ada yang tahu apa standar semen. Padahal sering pakai semen kan. Semen itu standar apa? Yaitu standar Portland. Jadi di karung-karung semen itu harus tertulis tuh. Portland semen. Itu berarti standarnya misalkan Portland. Seluruh dunia bikin semen standar itu, kecuali ada standar lainnya, tapi kalau di Indonesia Portland semen. Baik Boswa, baik apa namanya ini semen Padang, semen Gersik, ya itu umumnya standarnya adalah standar Portland. Tertulis itu biasanya di kantongnya, kantong semen. Oke, itu yang standar, perlu diketahui. Suatu prosedur kerja seperti yang saya bilang tadi, ya paling penting. Suatu pelatihan khusus dan pendidikan, training, ya pengawasan, ya pengawasan penting. Organisasi yang baik, ya organisasi yang baik ini menunjukkan apa? Wewenang dan tanggung jawab, ya, dan akan jelas kepada siapa dia melapor dan kepada siapa dia bertanggung jawab. Suatu komitmen manajemen. Bagaimana membuktikan komitmen manajemen? Minimal sekali setahun manajemen ini melakukan meeting dengan orang masalah ketiga. Disiplin suasana kerja yang baik apa? Macam-macam. Bagaimana supaya orang disiplin? Nah, ini mengenai teknis listrik ya. Oke, jadi satu pas konduktor berarti satu aliran konduktor kabelnya ya. Misalnya di dinamo itu juga ada yang 3 pas, ada yang 1 pas, ada yang 3 kawat sekalian digulung gitu ya. Maka 3 itu memang 3 pas. Warna menurut Puil juga. Jadi kembali lagi ke Puil ya. Puil itu tinggal membaca aja dan memahami, tidak perlu dijelaskan. Ya. Tentu besarnya arus tergantung pada tahanan konduktor yang dilalui arus. Ya. Ini juga hukum-hukum ini waktu kita di SMP sudah belajar ini. Di SMA ya. Ini cuma masalah perbandingan aja. I sama dengan E per R ya. Kalau I itu apa? Ampere. Ampere itu arus. Arus itu sama dengan watt ya. 1 ampere itu 220 watt. Kira-kira ya, 220 watt ya. 1 E itu volt. Jadi kalau 10 ampere sama dengan voltasenya 220 dibagi tahanan. R itu tahanan. Jadi itu, kalau DC itu baterai ya, listrik baterai. Kalau arus bolak-balik berubah setiap saat. Itu adalah alternatif current. Yang di rumah-rumah kita ini AC. Tapi kalau yang di mobil itu biasanya baterai itu DC. Ini sesungguhnya terjadi bila seorang terkena aliran listrik. Ya. Orang mengalami kejutan listrik, maka badannya menjadi bagian dari rangkaian listrik tersebut, menjadi kabel listrik dia. Jadi harus ada 2 titik, titik masuk dan titik keluar. Seperti yang gambaran yang pertama tadi. Ya, umumnya tangan ke kaki atau tangan ke kanan atau tangan ke tangan gitu.
tenaga kerja puil ini, puil. Dua, pelayanan instalasi listrik harus dilakukan oleh tenaga kerja yang khusus dan terlatih untuk tugas itu. Apabila tidak mungkin, oleh seseorang di bawah pengawasan dan penunjuk tugas. Jadi harus dipastikan berdasarkan puil apa ini jalan penggunaan listrik, pemakaian listrik, perbaikan listrik itu bisa ditanggungjawabkan. Oke, mengunci bahaya energi lockout dan lockout ini tadi seperti tadi ini untuk menyegarkan lagi kan. Ini lingkungan industri, peralatan equipment yang dikunci, mesin-mesin listrik, generator, motor, transformator. Nah, ini transformator ini gunanya untuk menaikkan voltase. Mungkin saudara sering melihat ada saluran tegangan tinggi, ekstra tinggi yang ada tiangnya besar lewat di tengah hutan. Kalau dari Balikpapan ke Banjarmasin, Balikpapan ke Samarinda kelihatan itu, ya besar. Apa itu tegangan mungkin 150.000 volt. Yang keluar dari genset itu sekitar 1000 volt aja atau 1200 volt. Ya. Sudah itu dia dipasang tinggi apa itu kenapa? Kalau sudah ribuan volt dia akan loncat dia. Jadi dijaga jaraknya sesuai daftar tadi. Ya. Jadi kalau misalnya di genset sendiri bisa ada aja orang yang tidak ngerti, dibilangnya, wah di genset itu kan juga tinggi itu katanya 10.000 volt. Mungkin katanya sekian ribu volt. Mana bisa orang mendekat kalau dia mesin itu nyala. Diloncatin listrik dia. Itu aja logikanya. Saya bilang begitu ya, oh iya juga ya katanya. Jadi pembangkit listrik itu rendah aja voltnya. Pakai transformator untuk step up transformator dari 1000 volt misalnya menjadi 10.000 volt. Dari 10.000 volt menjadi dinaikkan lagi menjadi 150.000 volt. Itu baru dikirim dia lewat hutan, lewat tiang-tiang yang tinggi itu menuju ke kota lain. Nanti yang dikirim misalnya 60 megawatt, ya, maka sampai di sana juga sekitar 60 megawatt, mungkin kurang-kurang sedikit. Tapi tanpa ditinggikan voltasenya, yang 60.000 watt tadi, ya, atau 60 megawatt, 60 megawatt, sampai mungkin 5 megawatt aja lagi sudah, kalau tidak ditinggikan voltasenya. Namun voltase ini yang meloncat, yang membuat kalau dia tinggi, dia akan meloncat seperti metrik tadi. Jadi mesin-mesin listrik, generator, motor transport, instalasi pembangkit, instalasi sistem distribusi, instalasi tenaga, instalasi penerangan, instalasi sistem, dan yang lain-lain ini. Peralatan instalasi listrik tersebut di atas dalam keadaan normal dan pun dapat menimbulkan bahaya bila mana tidak dilakukan penguncian lockout. Jadi cerita yang tadi, ini kerusakan-kerusakan ini. Jadi harus ada SOP, job safety analysis, dan manajemen risiko untuk memastikan aman. Kesalahan perencanaan bisa terjadi kerusakan akibat aus, kesalahan pemakaian instalasi lingkungan yang tidak mendukung, kesalahan spesifikasi, kesalahan memprediksi situasi, kurangnya pemeliharaan, lain-lain kerusakan. Ini maksud dengan penguncian ini sudah ini untuk penyegaran lagi ya ceritanya tadi. Kalau lain dah lupa ada lain ini. Oke, ini lingkungan intern, mikro, manusia, SOP, job safety analysis, dan dinilai risikonya. Jadi ada SOP, ada job safety analysis, dan dinilai risikonya. SOP ini standar operating procedure, yaitu apa? Saya ulang lagi, adalah langkah-langkah melakukan suatu pekerjaan, itu SOP. Langkah-langkah yang paling masuk akal, tidak berlebihan dan tidak kurang langkah-langkahnya. Ya, ngambil uduk, kalau kita mau sholat, ada langkah-langkahnya, ada SOP-nya. Pokoknya macam-macam ada yang pakai SOP. Kadang-kadang SOP itu tidak perlu ditulis, ya karena sudah hafal. Oke. Sudah itu ada job safety analysis. Dari SOP kita bisa bikin job safety analysis. Suatu dari job safety analysis, kita akan menggunakan manajemen risiko untuk mengetahui nilai risiko yang terjadi, yang ada potensi bahaya di pekerjaan yang akan dilakukan. Ini juga kesalahan mungkin manual handling.
Bagaimana dia membongkok, ngangkat barang, ini berbahaya, ini bisa. Ini kurang pengetahuan, keadaan fisik tidak sesuai dengan peralatan, motivasi kurang, budaya yang tidak sesuai. Sistem manajemen, nah ini. Ini sistem manajemen K3, dimanapun tetap jalan, tetap berguna, dan tetap applicable. Ya. Di sistem manajemennya apa? Sistem manajemen mengelola. Sistem adalah sesuatu yang sistematik sifatnya, saling terkait untuk mencapai satu tujuan. Jadi harus ada struktur organisasi yang, kalau terjadi struktur organisasi yang buruk, ya, suatu sistem pembinaan yang tidak baik, ya, prosedur kerja yang tidak baik, keperluan manajemen yang kurang, kepedulian manajemen yang kurang, pengawasan terhadap operasi tidak ada, pemeliharaan, perencanaan kurang, tidak menggunakan standar, prosedur keadaan darurat tidak baik, inspeksi pelaporan, maka disinilah timbulnya kecelakaan. Mencegah kecelakaan mendadak, misalnya kan ini orangnya asik kerja, dia di bawah, nggak tahu dia pipa yang dipegangnya kena listrik. Jadi gerakan mendadak adalah gerakan yang spontanitas atau human error yang sering terjadi karena refleks akibat keteledoran, ketergesa-gesaan, yang semua itu menimbulkan ada ancaman risiko bahaya. Di beberapa negara maju, masalah pelistrikan mendapat perhatian khusus mengingat cedera listrik selalu serius. Di cedera listrik selalu serius. Jadi digunakan residual current device ini untuk memastikan. Mencegah gerakan mendadaknya apa? Maka ada fungsi RCD ini, yaitu yang mengatur, yang mematikan listrik. Ya. Jadi listrik kalau besar kena konslet, aliran listrik besar, maka dia switch ini akan bekerja dan dia akan putusnya hubungan ke ground. Dan cepatnya itu 10-50 milisecond. Cepatnya dia putus. Jadi orang selamat. Semua elektrisian menggunakan electrical equipment, power tools, dan lain-lain. Oke. Melakukan pemeriksaan ulang, recheck, dan make sure ini adalah biasa dilakukan. Banyak kekeliruan terjadinya di lapangan hanya karena tergesa-gesa, karena kebiasaan kurang baik, ingin cepat beristirahat, kurang disiplin, ingin cepat selesai. Sehingga lupa atau lengah untuk melakukan pengecekan ulang, apakah pemasangan benar, sempurna, dan aman. Ada poin terpenting itu adalah apa? Sebelum pekerjaan dimulai, rencanakan diskusikan job akan dilakukan. Dibuat safety meeting dulu, pertemuan. Perhatikan, kenali bahaya di sekitar. Jadi kembali lagi, mengenali bahaya itu penting. Sudah itu lakukan konfirmasi izin dan work permit system. Isolasi electrical equipment diisolasi atau sirkuit akan dikerjakan, gantungkan danger tag dan merah hitam. Ya, merah hitam warnanya. Suatu bertulisan do not operate. Ya. Suatu pasang safety barriers, pembatas. Ya. Kalau diperlukan, waspada saat bekerja di open area dari hujan. Gunakan peralatan yang tepat. Jadi tidak boleh kita menggunakan alat-alat listrik waktu sedang hujan atau di tempat yang basah. Karena air itu adalah konduktor, di mana listrik akan mengalir. Pengertian pekerjaan seperti adalah merupakan suatu kegiatan reguler yang telah dischedule-kan. Sebelum melakukan harus dilaksanakan adalah harus pakai work permit dan job safety analysis. Kenali lokasi dan alat yang akan diservis, lakukan. Dia kalau mengenali lokasi itu maksudnya mengenali bahaya, apa saja bahaya di situ. Melakukan persiapan secara lengkap sebelum pekerjaan servis dimulai. Tool, safety equipment, tag, dan padlock itu harus ada sama kita. Cek dan pastikan power supply, single line diagram. Kita tidak bisa membahas single line diagram ini sekarang karena tidak ada waktunya. Pastikan setiap orang dalam posisi aman sebelum equipment di lock on. Suatu hanya qualified person, orang yang qualified, yang terlatih, dibolehkan dalam melakukan tugas unlock dan DNS sirkuit dalam menentukan. Sudah itu sumber energi dan lock gear pada posisi off. Pasang gantungan danger tag setelah mengisi identitas, tanggal, nama, dan jabatan dan nomor unit tag digantungkan pada ini. Sebelum masang lock dan tag, siapkan izin kerja work permit. Ya, work permit ini adalah suatu prosedur untuk mengerjakan yang berbahaya, yang sangat berbahaya. Jadi dia berupa format yang harus diisi. Ya, apa yang dikerjakan, berapa orang yang akan kerja, sudah itu apa alat yang dipakai, apa yang rusak dan berapa lama itu sudah diisi itu dalam format tersebut. Maka
format tersebut ditandatangani oleh yang bertanggung jawab di perusahaan itu. Dia tidak bisa tanda tangan aja kalau dia tidak tahu apa yang dikerjakan orang. Sebab konsekuensinya kalau terjadi sesuatu yang salah, ya, maka dia itu yang diseret dulu sama polisi. Harusnya begitu. Tidak tahu kalau kita di negeri ini. Ya, sebab seseorang harus bertanggung jawab apabila sesuatu kecelakaan terjadi. Tidak ada berlepas tangan aja, tidak ada. Jadi simpulannya apa? Kecelakaan itu terjadi pasti ada orang yang tidak berfungsi dengan benar sesuai dengan struktur manajemen. Itu maka sistem manajemen K3 itu diterapkan di Indonesia dan masih banyak perusahaan yang belum memakainya, belum menerapkan. Yakinkan tes kembali apakah aliansi benar-benar sudah tidak ada untuk pemasangan berkelompok grup ini sudah tadi dibicarakan. Ya, ini modelnya. Ya, mekanikal, maksudnya elektrikal, instrumen, sivil. Jadi kelihatan di sini kalau yang di bawah ini untuk bergrup, kalau yang di atas untuk tunggal. Kalau yang di atas, lakukan switch off, kemudian isolasi sirkuit, pasang. Jadi penguncian yang banyak pesertanya, di sini ada 3 minimal. Kalau di atas ini 1 aja. 1 aja orang yang bekerja. Itu maksudnya bedanya. Yang dimaksud dengan lock dan tag ini adalah pekerjaan maintenance surface. Ini sudah dibilang tadi, bila sinyal tunggal untuk kelompok grup akan dibuka oleh masing-masing. Jadi tadi sudah bilang, kalau kelompok grup, dia harus membuka yang masing-masing yang punya padlock. Nggak boleh dialihkan oleh orang lain. Atau diambil alih orang lain. Ya. Kunci harus dipegang sendiri, kunci gemboknya nggak boleh diambil oleh orang lain. Apabila terjadi sesuatu, orang itu tidak bisa dia membuka padlocknya, maka ada prosedur lagi. Dengan melibatkan pengawas, orang safety, tidak bisa dia diambil alih oleh temannya saja, tidak ada itu. Ya, dia harus melalui atasannya. Tidak bisa, dia orang yang harus benar berwenang untuk membukakan. Dia harus dipastikan orangnya di mana. Ya, itu prosedurnya. Sudah pasti dia orangnya sudah tidak bekerja di sana, sudah kosong, tapi padlocknya tidak dibukanya. Sudah pasti dan dibuat berita acaranya, itu baru padlocknya dibuka. Baru sistemnya diperiksa lagi untuk bisa jalan. Jadi tidak bisa langsung jalan pintas langsung. Jadi harus orang yang penuh wewenang, ada ketetapannya dalam prosedur. Jadi dalam pelaksanaan loto ini uraian bagaimana pelaksanaan dari hal tersebut. Kalau lebih dari 1 orang, 4 orang gitu. Jadi gunakan checklist sebelum memasang lock atau tagging. Gunakan sumber listrik ke equipment, kenali sumber listrik ke equipment dan circuit breaker yang akan dipakai. Suatu ingatkan, mengidentifikasi semua shut off sumber energi, ingatkan semua personel untuk mematikan aliran listrik, matikan aliran listrik segera dan lock switch gear. Lakukan tes pada lokal panel equipment untuk memastikan bahwa aliran listrik benar-benar tidak ada. Lakukan pentanahan, grounding. Kenapa dibuat grounding ini? Ini fasilitas supaya listrik yang korslet tidak melalui orang. Dia akan melalui kabel grounding yang disediakan. Ini biasanya warnanya kuning hijau kalau menurut kuil. Ya. Sekarang ada juga yang pakai hitam. Selalu memasang tag setiap kegiatan. Di setiap kegiatan demi keselamatan Anda semua. Yaitu hanya yang berwenang memasang dan membuka laptop. Yang berwenang itu yang berhak ya, yang punya sendiri. Jangan lupa menjalankan semua secara prosedural, work permit, GSA, dan lain-lain. Jadi, buatlah rencana kerja, laksanakan, perhatikan bahaya dan semua pikiran dan atasi lakukan isolasi electrical equipment dan sirkuit. Jadi ini bisa dibaca dari handout yang diberi nanti oleh admin. Ya. Saya rasa kunci-kuncinya yang penting itu sudah tertulis dengan jelas di apanya nih dari permit to work, ada apa ini dari material yang akan saya rasa sudah dibagi mungkin mematuhi semua prosedur. Oke, ada pertanyaan lagi? Masih ada 5 menit? Untuk pertanyaan lagi juga saya cek dulu, Pak.
Saya khawatir orang-orang yang sudah bubar. Masih ada orang kan? Oh, masih Pak, masih. Masih setia mendengarkan penjelasan Pak Herman. Alhamdulillah. Berapa yang tercatat hadir? Untuk saat ini ada 29 Pak. Lumayan 29. Ya, termasuk Pak Herman dan saya. Oh ya. Berarti 27. Oke. Ini pertanyaan mana lagi nih sebentar. Ini nih yang paling bawah nih. Untuk kontrol loto yang banyak, apakah ada kontrol register atau list loto untuk kontrol? Mana yang masih aktif dan sudah tidak berlaku lagi? Nah, gimana pertanyaannya bisa di? Enggak, maksudnya list all loto itu maksudnya apanya? Yang misalnya begini, maksudnya mungkin gini. Kan kadang-kadang loto itu, ya lockout dan take out itu dipasang di beberapa tempat karena sifatnya instalasi itu tergabung dalam satu tempat, ya. Maka itu tuh harus dibuat daftarnya, dibuat listnya supaya orang jangan terlewatkan gitu. Oh iya, mungkin maksudnya seperti itu mungkin. Ya, misalnya begini, ada satu tempat gedung kan, itu sumber listriknya bisa saja ada 3 tempat masuk ke sana. Sedang orang bekerja di dalam gedung itu. Maka 3 tempat ini, 3 sumber ini harus diputus semua, harus di-lock semua. Dan harus dibuat daftarnya. Oh iya. Ya kan? Oh ini mungkin lebih ke ini Pak, apakah ada contoh daftarnya gitu mungkin yang diminta? Daftar apanya? Contoh daftar seandainya ada banyak kontrol loto ini, kemudian kita kan harus membuat listnya itu. Ya, itu apakah ada contohnya? Jadi biar tahu tidak dibiasakan itu, tidak dibiasakan, cuma superintendent atau supervisor yang tanggung jawab dari 3 tempat yang sedang 3 sumber ini, dia yang membuat catatan sendiri sendiri. Kalau dibikin formatnya juga bagus, bisa saja. Ya, kalau sering ngadapin hal-hal yang begitu, dibikinlah checklist yang komprehensif. Saya rasa bagus saja idenya. Tapi itu, untuk standarnya ada nggak Pak? Untuk contoh? Tahu saya tidak ada. Mungkin aja ada ya, tapi yang saya tahu tidak ada. Ya. Tapi bagaimanapun kalau kita ada paham fungsi dari lockout dan take out ini, dan kita menghadapi masalah di mana sumber listrik yang masuk itu ada 3 atau 4, ya, maka kita harus menggunakan nalar kita bagaimana ini bisa terjamin. Orang yang bekerja itu terjamin, itu yang paling penting kan. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Purwanto Wawan. Jika waktu atau tanggal yang tertulis di loto sudah terlewat, sementara waktu maintenance sudah belum selesainya, itu bagaimana prosedurnya Pak? Ya, itu pergantian shift itu ada prosedurnya. Di sana ada tadi itu. Ya. Penggantian shift, ya, misalnya shift pagi sudah selesai kerja, sedangkan perawatan pekerjaan masih jalan, ya kan? Itu ada prosedurnya. Prosedurnya orang yang mau menggantikan shift yang masukkan itu dia harus jelas. Dia mengganti padlock-nya, lock-nya orang yang pertama itu diganti dengan dia punya. Dia tidak boleh meneruskan orang punya itu. Oke. Mungkin ini untuk materinya sudah sampai sini Pak ya? Sudah. Dari Pak Herman. Oh, oke. Mungkin saya persilakan saja untuk peserta, mungkin ada yang bertanya secara langsung gitu biar lebih jelas lagi. Ya, silakan. Silakan. Saya bertanya Pak. Oke, silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Silakan. Ya, baik. Selamat siang Pak. Saya Robi dari Sukabumi. Saya bertanya, tadi dikatakan bahwa maaf Pak Robi, sepertinya suaranya itu ya agak mantul-mantul ya. Sebentar Pak. Ya. Tadi disampaikan bahwa loto itu penting banget karena kalau seandainya kita tidak perhatikan loto akan terjadi misalnya tadi kecelakaan kerja nggak seperti itu. Untuk dari segi aspek hukumnya Pak, itu bagaimana Pak untuk apakah personal yang melanggar itu akan dapat hukum? Apakah juga perusahaan yang melanggar itu akan dapat? Apakah kedua-duanya? Apakah salah satunya itu Pak untuk dapat? Bagus, pertanyaannya bagus sekali itu. Sejak dari tahun 2000 ya, kesalahan personil itu minim sekali sekarang. Yang disalahkan nanti manajemen, ya, pimpinan perusahaan. Soal nanti kalau dilacak diurut ya permasalahan yang terjadi itu nanti akan ketahuan di mana yang tidak berfungsi. Bisa saja direkturnya tidak berfungsi, tidak pernah dia menghadirin
review tahunan dari meeting ketiga, tidak pernah hadir dia di depan orang, ya kan? Bisa-bisa direktur itu yang diseret itu. Ya, sudah itu tidak ada yang bisa terlewatkan. Kalau saya mengaudit, ya memeriksa investigasi, itu pasti ada yang bertanggung jawab bila terjadi kecelakaan. Nggak ada yang hilang begitu aja, nggak ada. Jadi sebenarnya di peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 SMK 3 itu lengkap ya. Kami tergantung interpretasi dari orang yang memahaminya. Ya. Banyak orang bertanya sama saya, wah perusahaan kami sudah OSAS certified Berman, OSAS kan dari luar. Dulu sebelum 45001 ISO. Lantas gimana? Kan tidak perlu kita certified dari Depnaker katanya. Kita kan sudah menjalankan OSAS 18001. Tidak masalah, saya bilang. Asal diaudit berdasarkan SMK 3, kalau tidak ada temuan di SMK 3 nanti tidak ada masalah, jalan terus. Jadi jangan dianggap SMK 3 itu kecil. Menurut saya jauh lebih bagus menurut saya SMK 3 dari OSAS 18001. Karena saya juga ikut OSAS saja trainingnya dan melaksanakan audit pakai OSAS sudah banyak saya, sudah sering sampai PP 50 tahun 2012 ini mulai diterapkan secara serius itu mungkin baru tahun 2000, mungkin tahun 2003 ya. Sebelum itu enggak juga. Enggak terlalu serius gitu. Jadi SMK 3 itu bisa menjamin akan diketahui di mana salahnya. Ya. Oke. Mungkin seperti itu, Pak. Lagi? Oh iya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Mungkin Ya, ada yang tanya. Oh iya, Pak Muhammad Rabi cukup segitu ya. Mungkin yang lain mungkin silahkan. Apa ada yang perlu ditanyakan? Ini sekarang sudah jam berapa? 14.39 ya. Mungkin saya beri waktu beberapa menit untuk bertanya langsung pada Pak Herman gitu. Silahkan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Benarkan, Pak, saya Mas Hanif, Pak, dari Palembang, Pak. Wah, bagus. Kebenaran saya memang pekerjaan saya tuh di ini, Pak, di LRT di Palembang, Pak, di LRT. Kan kami ada maintenance untuk di gardunya, Pak, di gardu stasiun. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, Pak, sekarang kan sudah operasi kami ini, Pak. Ya. Terus kami sudah punya schedule untuk maintenance gardu itu per 6 bulan. Ya. Nah, posisi setelah saya masuk itu semua panel AC switchgear itu sudah dilutuh semua, Pak. Padahal sudah operasi, gitu. Sudah ada lutuhnya dari serah terima dari proyek. Nah, kalau menurut prosedur lutuh, apakah perlu setelah operasi itu masih terlutuh, atau pada saat kami melakukan maintenance baru dilutuh gitu, Pak? Itu pertanyaan, Pak. Oke, paham. Makasih. Ya, Pak. Kalau terus juga, Pak, bagaimana? Terus juga, Pak, apakah ada ini, Pak, maksudnya prosedur tertulis di SMK 3 itu, Pak? Karena kalau kita yang sudah ikut pelatihan mungkin ngerti kan, bisa mengimplementasikannya. Tapi kalau orang-orang awam, itu yang agak susah gitu, Pak, untuk menjelaskannya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Di SMK 3 cuma dibilangkan sesuatu yang potensial untuk terjadi kecelakaan, ada bahaya yang potensial, itu harus dikendalikan risikonya. Itu aja penjelasannya. Kalau kita mengendalikan risiko, maka kita harus lihat lagi, ada GSA-nya enggak? Kalau tidak ada GSA-nya, kita tanya lagi, ada SOP-nya enggak? Kalau dari awal itu sudah enggak ada, itu berarti kesalahan manajemen. Kok dibiarkannya jalan? Audit sistemnya enggak jalan. Karena audit itu ada dua. Ada internal audit, ada yang eksternal audit untuk sertifikasi. Jadi berarti internal auditnya enggak jalan. Masa dibiarkan itu bekerja orang tanpa ada SOP? Gitu maksudnya. Sudah itu tadi saya dengar, kalau sudah operasi normal, itu enggak ada lagi lockout dan take out. Ya. Kalau ada bagian-bagian yang enggak boleh orang mendekat, itu dikunci, di lock aja. Misalnya ruangan enggak boleh, misalnya panel-panel listrik itu dikunci apa gitu.
ya di restricted area. Itu ada di SMK 3 itu. Barang atau tempat-tempat yang restricted, yang dianggap berbahaya untuk orang lain, itu harus terkunci. Ya harus, nggak bisa orang lain masuk. Cuma orang yang berwenang yang boleh masuk. Oke, itu. Terus Pak, kalau untuk maintenance gimana Pak? Apakah harus dilutu juga? Kan ada jadwal maintenance kan Pak? Kalau jual maintenance itu mutlak harus dipasang loto, karena Wajib Pak itu Pak ya? ya itu sudah berlaku tuh PP nomor 50 tahun 2012. Oke Pak. Tidak itu ya. Oke Pak, terima kasih Pak Herman. Oke, baik. Mungkin itu dulu Pak ya. Iya. Untuk Ya, pelatihan. kalau ada pertanyaan, saudara-saudara ya, Oh iya, silakan. Kalau Pak Setiawan ya yang dari Papua, kalau ada bertanya di grup kita aja. Oke. Kita selanjutnya kita akan mencoba membahas terus masalah-masalah yang basic ini ya. Karena banyak permintaan harus dibicarakan lagi. Kalau enggak paham kita basic, bagaimana kita melihat yang lebih advance, yang lebih tinggi. Ini kalau Mbak Sri Hartamik ada mau tanya? Iya. Pakai apa aja? Pakai ya, mungkin di grup. Di grup. Oh iya. Oke. Mungkin saat ini sudah hampir jam 3 ya di sini. Saya kurang 20 jam 4. Baik. 3 kurang. Iya. Mungkin itu dulu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya nanti kita bisa tetap berkomunikasi melalui WA group ataupun nanti kita bisa gabung di Telegram kita. Telegram kita mulai dari peserta pelatihan pertama sampai saat ini akan kita masukkan semua gitu di grup Telegram. Nanti akan kami infokan di grup WA-nya. Mungkin untuk saat ini demikian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan sekitar kita. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.